Disclaimer, selamat menonton. Video ini hanya untuk hiburan semata. Ingat, ini hanya cerita fiksi semata. Jangan cari yang serius ya. Melanjutkan cerita sebelumnya, pagi itu. Suasana di asrama murid terasa hangat. Shirley memandang Lore dengan senyum menggoda. Jati, kau sudah berbaikan dengan Tuan Stefan? Tanyanya sambil menyipitkan mata penasaran. Lore yang duduk di tepi ranjang mengangguk pelan. Wajahnya tampak merona. Shirley lalu mengeluarkan sebuah kartu elegan berwarna emas. Ini, kartu VIP dari ibuku. Katanya, ini khusus untuk membantumu menyelesaikan masalah pernikahanmu. Lord menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Pipinya semakin merah. Hadiah ini memang sangat berharga, tapi rasanya memalukan sekali. Gumamnya malu-malu. Tak lama kemudian, mobil hitam mewah telah menunggu di depan asrama. Saat Lore melihat siapa yang duduk di dalam, matanya langsung berbinar. Suamiku, kau datang menjemputku lagi? Serunya gembira. Stefan tersenyum lembut. Tangannya membelai rambut Lore. Temani aku ke acara pelelangan hari ini. Tapi sebelum itu, kita mampir ke salon dulu. Oke, lanjut. Di salon kecantikan, Lore duduk diam, membiarkan para penata rambut bekerja. Namun, dalam hatinya terbersit rasa canggung. Apakah Tuan Stefan sedang meremehkanku karena aku terlihat kampungan? Pikirnya sedih. Begitu keluar dari salon, bayangan di cermin membuatnya tertegun. Ia tampak menawan. Begitu anggun hingga beberapa mata menoleh kagum. Stefan yang menunggunya di luar pun terdiam sesaat. Cantik sekali, ucapnya tulus. Lore pun tersenyum malu-malu. Mereka pun berangkat menuju pelelangan. Berpindah di pelelangan tahta Cakrawali. Lore memandangi bangunan megah di depan matanya. Jati ini tempat pelelangan tahta Cakrawali. Gumamnya kagum. Tempat itu dikenal sebagai pusat perhiasan top dunia. Dengan uang jaminan masuk lebih dari 200 miliar. Stefan menggenggam tangan istrinya. Pergilah melihat-lihat. Mungkin ada barang yang kau sukai. Lore menunduk sopan. Sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik pada perhiasan Tuan Stefan. Pekerjaan kami sudah cukup menekan. Memakai barang semahal itu justru menambah beban. Stefan tersenyum lembut. Kita sudah lama menikah, tapi aku belum pernah membelikanmu cincin, apalagi perhiasan yang cocok untukmu. Ucapan itu membuat Lore menatap suaminya lama. Ia kemudian menoleh pada rak perhiasan dan melihat kalung giok hijau berkilau. Itu mirip kalung batu giok favorit ibuku. Warisan keluarga kerajaan. Tapi sekarang hanya disimpan di brankas dingin sebagai kenangan. Gumamnya pelan. Di saat yang sama, tiba-tiba crash. Seorang pelayan menabrak Lore dan menumpahkan minuman ke bajunya. Maaf nyonya, saya tidak sengaja. Lore tersenyum ramah. Tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Tapi hati-hati lain kali. Ia menoleh ke arah suaminya. Tuan Stefan, aku ke kamar mandi sebentar untuk membersihkan ini. Stefan mengangguk. Baik, aku tunggu di sini. Namun, ketika Lore keluar dari kamar mandi, suara bentakan menarik perhatiannya. Bagaimana bisa kau seceroboh itu? Sepatuku dibuat khusus. Bisakah kau bayar kalau rusak? Saat Lore keluar, ia menoleh dan melihat seorang pelayan ditampar oleh wanita berbusana glamor. Giselle, serunya kaget. Pelayan itu menoleh. Benar saja, ia adalah teman kuliahnya. Wanita angkuh itu menatap tajam. Kau mengikatnya terlalu kencang. Kemari dan pakaikan lagi untukku. Bentaknya. Baik nyonya, jawab Giselle lirih. Saat Giselle ingin bergerak, ia dihentikan oleh Lore. Lore maju selangkah. Apakah tanganmu patah nona? Hingga kau tidak bisa mengikatnya sendiri? Tanyanya sinis. Wanita itu, Ali Salim dari keluarga Salim mendengus. Apakah kau tahu siapa aku? Giselle buru-buru menenangkan Lore. Sudahlah Lore, semua itu karena salahku. Sebenarnya, aku hanya pekerja paruh waktu di sini untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Namun Lore menatapnya tegas, lalu menarik tangan Giselle. Maaf, kami tidak akan melayanimu. Alice membelalak marah. Berani sekali kalian. Aku akan menuntut kalian. Lore tetap tenang, menepuk bahu Giselle. Jika bertemu orang yang menganggap dirinya putri, jangan biarkan dia menginjakmu. Aku akan urus ini lewat pengacara. Giselle menghapus air matanya. Ngomong-ngomong, kenapa kau di sini?
Aku hanya menemani suamiku mengikuti pelelangan, jawab Lord tersenyum. Namun, saat ia kembali ke aula utama, langkahnya terhenti. Di sana, Stefan berdiri bersama Alice. Kak Stefan, lama tak bertemu. Aku sudah kembali, ucap Alice manja. Stefan hanya diam, wajahnya dingin. Kau tetap dingin seperti dulu, padahal dulu kau tak seperti ini. Lanjutnya mencoba menarik perhatian. Stefan akhirnya berkata datar. Menjauhlah dariku Alice, tapi aku dulu hanya melakukan kesalahan karena aku menyukaimu. Ucap Alice lirih. Lord yang melihat dari jauh menghela napas. Bukankah menggoda pria beristri itu tidak baik? Apalagi dia suamiku. Gumamnya. Ia berjalan mendekat dan menggenggam lengan Stefan. Tuan Stefan, siapa wanita ini? Tanyanya lembut namun tajam. Alice tersenyum miring. Halo, aku Alice, teman masa kecil Kak Stefan. Lord membalas dengan tenang. Maaf Nona Alice, tapi malam ini aku adalah pasangannya. Keduanya berjabat tangan. Namun, di balik senyum sopan itu, aura persaingan membara. Alice berpikir dalam hati, aku berlatih bela diri bertahun-tahun. Gadis ini takkan mampu menahan cengkeramanku. Namun Lord pun berpikir, aku tak pernah takut pada siapapun. Alice tiba-tiba berkeringat. Nona Lord, maaf, kau mencengkeram terlalu kuat. Aku kesakitan. Lord tersenyum tipis. Bukankah kau yang memulainya duluan? Alice terpaksa melepas genggaman itu karena kalah. Saat Lord dan Stefan berlalu, Alice menatap kepergian mereka dengan amarah membara. Stefan tidak pernah membawa wanita ke acara apapun. Siapa sebenarnya Jalang itu? Para tamu berbisik pelan. Itu nona besar dari perusahaan farmasi Harapan. Keluarga Mahoto. Cerdas, muda, berani. Bahkan Tuan Stefan memandangnya dengan berbeda. Alice menahan emosi mengetahui hal tersebut. Perusahaan farmasi Harapan memang besar, tapi tidak sebanding dengan keluarga Salim. Aku dan Stefan adalah pasangan yang paling cocok. Tak akan kubiarkan wanita itu merebut posisiku. Dalam perjalanan menuju aula pelelangan, Lord menatap suaminya. Tadi, kulihat kau cukup akrab dengan Nona Alice. Bahkan dulu sempat ada berita, kalian akan menikah. Stefan menatap istrinya dan menjelaskan, itu hanya gosip media. Aku tidak pernah menyetujui pertunangan itu. Lord tersenyum kecil. Ia memandangi suaminya dengan tatapan penuh curiga. Kau berani mengatakan kalau keluarga kalian tidak akrab? Tanyanya, nada suaranya lembut tapi menusuk. Stefan menjawab tenang. Ketika pertama kali kami bertemu, Nona Alice hanya memberiku obat. Tapi aku tidak suka orang yang mempermainkanku. Jadi, jangan cemburu. Jangan biarkan dia memengaruhi suasana hati kita. Lord memalingkan wajah, pipinya memanas. Omong kosong, siapa yang cemburu? Serunya gugup. Stefan hanya tersenyum tipis. Sementara, Lord mendengus kesal tapi tak bisa menahan senyum kecil di ujung bibirnya. Oke lanjut, berpindah pada acara pelelangan. Lampu kristal berkilauan di langit-langit aula mewah. Para tamu berpakaian elegan duduk rapi di kursi masing-masing. Pembawa acara naik ke panggung dengan senyum profesional. Barang pertama yang akan kita lelang hari ini, sebuah gelang dari kerajaan Irlandia, dibuat pada tahun 1990N, terdiri dari 9 berlian putih dan 9 batu zamrud. Harga awalnya 12 miliar rupiah. Suasana langsung memanas. 14 miliar, 17,5 miliar, dan suara tenang Stefan menyusul. 20 miliar. Tuan lelang pun menghitung dengan penuh gaya. 20 miliar sekali, 2 kali, 3 kali. Selamat kepada tuan ini, pemenang koleksi pertama malam ini. Stefan menoleh ke arah Lord. Apakah kau menyukainya? Lord tersenyum lembut. Aku suka. Terima kasih, suamiku. Namun dalam hatinya, ia berpikir, apakah harus menghabiskan 20 miliar hanya untuk gelang ini? Tapi, niat baiknya terlalu tulus untuk kutolak. Dari kejauhan, tampak Alice menatap mereka dengan mata penuh api. Melihat senyum Jalang itu, dia pasti mengandalkan wajah mudanya untuk memikat Kak Stefan. Gadis miskin seperti itu akan melakukan apapun demi naik derajat. Desisnya dalam hati, penuh iri. Acara pelelangan terus berlanjut. Pembawa acara kembali berbicara lantang. Barang berikutnya, sebuah cincin berlian merah langka.
Meskipun tak semua bisa memilikinya, kehadiran kalian di sini sudah istimewa. Para tamu berbisik antusias. Lord terpana melihat kilo merah muda yang lembut dari cincin itu. Berlian merah, warna paling langka dari semua berlian. Jika benar 10 karat, harganya pasti miliaran. Setara separuh hidupku, batinnya takjub. Sang pembawa acara menjelaskan. Cincin ini berasal dari keluarga kerajaan Surbia. Hadiah ulang tahun pernikahan ke-30. Raja Paul II dan Ratu, simbol cinta abadi mereka. Karena itu, cincin ini dinamakan cinta abadi. Harga awalnya 200 miliar rupiah. Sorak kagum terdengar. Tawaran pun bertubi-tubi masuk. 400 miliar, 780 miliar. Lalu suara Stefan terdengar tegas. 2 triliun. Ruangan seketika hening. Para tamu saling berbisik kagum. Siapa dia? Masih muda, tampan, dan langsung menawar 2 triliun tanpa ragu. Lord menatap suaminya kaget. Suamiku, jangan bilang cincin itu kau beli untukku. Stefan menatap matanya dalam. Apakah ada yang salah? Lord tersenyum datar. Tentu saja tidak salah. Hanya saja, itu terlalu mahal. Tepat pada saat itu, ponsel Lord bergetar. Lord, kau sedang di pelelangan kan? Bisa datang sebentar. Suara Giselle di seberang terdengar cemas. Lord segera bergegas keluar. Di sana, ia melihat Giselle sedang dimarahi. Kau masih berani membantah pelanggan. Gajimu hari ini dipotong, dan mulai besok, kau dipecat. Giselle mencoba menjelaskan. Bu, bukankah Anda bilang kalau aku memanggil saksi, aku tak akan dipecat? Lord melangkah maju. Aku bisa bersaksi. Giselle tidak bersalah. Justru pelanggan itu yang mencari masalah. Namun sang manajer hanya tersenyum dingin. Pelanggan yang terhormat, ini urusan internal perusahaan. Anda tak perlu khawatir. Ia menatap Giselle tajam. Kau dipecat. Ganti bajumu dan pergi. Setelah wanita itu berlalu, ia menelepon seseorang sambil berbisik. Nona, saya sudah menyuruh. Giselle memanggil temannya sesuai perintah Anda. Mereka sedang berbicara di luar. Lord tak mendengar itu. Ia menatap Giselle prihatin. Giselle tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Masih banyak pekerjaan paruh waktu di dunia ini. Paling-paling, aku akan numpang kartu makanmu minggu depan. Lord terkekeh lembut. Baiklah, aku yang akan traktir nanti. Sementara itu, di dalam ruangan utama, Alice kembali mendekati Stefan dengan langkah anggun pura-pura sopan. Kak Stefan, maaf atas kejadian sebelumnya. Kau membeli cincin cinta abadi itu. Untuk siapa? Jangan bilang untuk Nona Lord. Stefan menjawab datar. Untuk istriku. Alice terdiam sejenak, wajahnya memucat. Apa? Kau sudah menikah? Siapa dia? Putri dari keluarga mana? Tanyanya gugup. Namun, sebelum Stefan sempat menjawab, Alice sengaja menginjak ujung gaunnya sendiri dan berpura-pura jatuh ke pelukan Stefan. Kak Stefan, kau masih mempedulikanku, katanya dengan senyum manja. Stefan menahan tubuhnya sebentar, lalu dengan ekspresi dingin, melepaskan pegangan itu. Alice terjatuh ke lantai dengan keras. Kakek akan marah kalau tahu kau memperlakukanku seperti ini, teriaknya dengan air mata palsu. Stefan berbalik tanpa bicara, meninggalkannya begitu saja. Malamnya, di kediaman keluarga Guntoro yang megah, asisten Stefan menyerahkan kotak beludru merah. Tuan Stefan, ini cincin yang Anda beli. Ahli perhiasan sudah memeriksa, barang ini asli. Lord memandangi cincin itu dengan takjub. Bagaimana dengan harga 2,4 triliun itu? Apa benar nilainya sebesar itu? Stefan tersenyum, lalu perlahan menyematkan cincin itu di jari manis Lord. Cocok sekali, ujarnya, lalu mengecup tangan istrinya dengan lembut. Lord terpana, apakah kau sedang melamarku? Stefan menatapnya penuh makna. Aku menebus cincin pernikahan kita. Lord tersenyum hangat. Suamiku, cincin ini sangat berharga. Bagaimana aku harus membalasmu? Stefan menatapnya tajam namun lembut. Dengan menyerahkan seluruh perasaanmu padaku dan segera memberiku seorang anak, katanya, membaringkan tubuh istrinya dengan senyum penuh keyakinan. Lord terkikik pelan. Kakek menyuruhku hamil dalam waktu setengah bulan. Aku tidak keberatan, tapi apakah kau bisa? Stefan tersenyum misterius. Suamimu bisa atau tidak?
Kita lihat nanti setelah mencobanya. Di tempat lain, Rio menerima pesan di ponselnya. Stefan Guntoro, pemimpin grup Kandara, membeli cincin berlian merah cinta abadi senilai 2,4 triliun di pelelangan tahta Cakrawali. Diduga akan segera menikah dengan tunangannya, Alis Salim. Rio mengepalkan tangan marah. Berani sekali Stefan mengkhianati adikku demi wanita itu. Keluargaku tidak akan diam saja. Sementara itu, di ruang rapat perusahaan Farmasi Harapan, Nicholas membaca berita yang sama. Ia berdiri tiba-tiba. Maaf, rapat selesai lebih awal. Ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Oke, lanjut. Cerita berpindah di kantor grup Kandara. Suasana tegang menyelimuti ruangan utama. Ketiga kakak Lore datang dengan wajah serius dan tatapan tajam. Nicholas membuka percakapan terlebih dahulu. Tuan Stefan, hari ini kau harus memberikan penjelasan pada kami. Stefan, yang tidak menyangka akan kedatangan mereka, hanya bisa mengerutkan kening. Dalam hatinya ia bergumam. Pantas saja keluarga Mahoto datang semua hari ini. Ternyata karena gosip aku dan Alis. Nicholas dengan kesal melemparkan foto ke meja. Kau tahu ini apa, kan? Foto itu memperlihatkan Stefan seolah memeluk Alis di sebuah acara publik. Dengan nada tenang, Stefan menjelaskan, aku tidak memeluknya. Itu hanya sudut pengambilan foto. Alis menginjak ujung gaunnya, hampir saja wajahnya membentur etalase kaca. Aku hanya menahannya agar tidak terluka. Aku bahkan sudah meminta asistenku untuk menghapus pencarian terpanas pagi ini. Namun Rio menimpali dengan nada tak percaya. Kalau begitu, bagaimana dengan tanganmu yang terlihat memeluk pinggangnya? Itu bukan editan kan? Stefan menarik napas panjang, mencoba tetap sabar. Percayalah, aku tidak punya maksud apapun. Karena mereka tetap ragu, Stefan akhirnya menelpon istrinya di depan mereka. Sayang, apakah kau menyukai hadiah cinta abadi yang kuberikan kemarin? Laura menjawab dengan lembut. Tentu saja, aku sangat menyukainya. Terima kasih suamiku, kau memang yang terbaik. Suasana langsung mencair. Ketiga kakak Lor akhirnya menghela napas lega. Nicholas menepuk bahu Stefan. Sebagai pria yang sudah menikah, apapun alasannya, jangan terlalu dekat dengan wanita lain. Rio menambahkan, walau niatmu baik, tapi jika disalahgunakan orang lain, justru Lor yang akan terluka. Ia tersenyum sinis. Ayo kemari, aku ajarkan caranya membedakan wanita baik-baik dan pelacur. Stefan hanya tersenyum kaku. Aku mengerti, lain kali akan lebih berhati-hati. Sementara itu, Lor sedang berjalan di halaman kampus saat seseorang mendekatinya. Anda Nona Lor? Nona Alis ingin bertemu dengan Anda. Jika menolak, mungkin akan berdampak pada bisnis keluarga Mahoto. Lor tak menolak. Dalam hatinya ia berpikir, Alis memang tidak pernah menyerah. Baiklah, kita lihat apa yang ia inginkan. Beberapa saat kemudian, Lor tiba di tempat pertemuan. Ia duduk santai dan berkata pada asisten Alis, aku ingin secangkir kopi. Tambahkan susu, gula, dan krim. Alis langsung menatapnya sinis. Benar dugaanku, gadis desa, sama sekali tidak paham suasana hati. Lor menjawab datar, aku hanya minum apa yang kusuka. Dunia ini luas, apakah kau ingin mengatur semua orang di dalamnya? Ucapan itu membuat Alis geram. Aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk memikat Kak Stefan. Keluarga Mahoto tidak sebanding dengan keluarga Guntoro. Kau hanya gadis kampung yang putus sekolah. Bahkan jika kembali ke keluargamu, oh tetap orang kaya dadakan yang memalukan. Lor tersenyum lembut. Begitukah? Sayangnya, aku dan Tuan Stefan sudah menikah secara sah. Alis terperanjat mengetahui fakta tersebut. Tidak mungkin, kakak David tidak akan pernah menyetujui itu. Lor menjawab santai. Kau salah, kakak sangat menyukaiku. Bahkan beberapa hari lagi, aku akan diajaknya menyembah leluhur. Alis terdiam. Namun segera mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto antara dia dan Stefan. Masih yakin dia setia padamu? Ini buktinya. Saat kau tidak ada, Kak Stefan masih memperdulikanku. Lor menatap foto itu tanpa emosi, lalu bangkit. Kalau begitu, selamat. Tolong jangan ganggu hidupku lagi. Berpindah di rumah keluarga Guntoro. Lor sudah duduk di depan pintu rumah dengan ekspresi datar. Di sampingnya, ada papan kayu dan buah durian.
Stefan yang baru pulang terkejut. Sayang, kau mau aku bantu buka duriannya? Tanyanya sambil melipat lengan baju. Lord menatapnya tajam. Suamiku, pilih salah satu. Apa maksudmu? Jangan bilang kau menyuruhku berlutut di atas durian dan papan cuci? Tanya Stefan panik. Lord menunjukkan foto dirinya dan Alice. Jelaskan ini. Apa maksudnya? Kau berniat mengkhianatiku ya? Stefan buru-buru mendekat dan menjelaskan. Tidak. Alice terjatuh. Aku hanya menahannya. Aku tidak ada hubungan apapun dengannya. Lord mendengus. Kau terlalu suka berbuat baik ya? Baiklah. Buktikan dengan berlutut. Ia menendang papan kayu ke arahnya. Namun Stefan langsung memeluk istrinya erat-erat. Dulu, saat kecil aku diasingkan keluarga Guntoro. Aku kelaparan, sering dipukul. Alice lah yang membantuku dulu. Tapi kini dia berubah. Lord terdiam, hatinya luluh. Ternyata masa kecilnya sekelam ini. Ia menatap mata suaminya lembut. Aku memang datang terlambat, tapi aku akan menemanimu di masa depan. Stefan berbisik nakal di telinganya. Kalau begitu, temani aku selamanya. Tapi, bukankah lebih ramai kalau ada anak kecil juga? Lord langsung tersipu. Aku tak bisa memutuskan sendirian. Itu tergantung usahamu. Kalau begitu, jawab Stefan sambil tersenyum. Biar alam yang menentukannya. Mulai sekarang, adegan berpindah di sebuah kedai kopi. Alice bertemu dengan Giselle. Ia menyerahkan setumpuk uang tunai. Lord merebut pacarku. Aku ingin kau membujuknya mengakui kebenaran. 200 juta untukmu. Giselle diam-diam merekam percakapan itu. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya gugup. Yakinkan dia untuk putus dengan Stefan. Kalau berhasil, kau dapat 2 miliar. Kalau tidak, ibumu kehilangan pekerjaannya di restoran. Giselle menahan tangis. Baik, asal jangan keluarkan aku dari sekolah. Alice mendecak kesal. Sudahlah, berhenti menangis. Ambil uangnya dan pergi. Setelah keluar, Giselle langsung mengirim rekaman. Itu ke Lord beserta pesan singkat yang menjelaskan segalanya. Laura hanya membalas dengan tenang. Terima saja uang itu. Tidak akan mempengaruhi apapun padaku. Setelah itu, Lord menghubungi kakaknya. Kak, apakah masih ada kuota untuk proyek Cinta Harapan? Itu proyek amal perusahaan farmasi harapan. Murid bisa kerja sambil belajar. Kau ingin bantu temanmu mendaftar? Iya. Namanya Giselle. Terima kasih Kak. Oke lanjut. Hari berganti. Pesawat pribadi keluarga Roy mendarat di kota Ambo untuk menyembah leluhur. Di sisi lain, di kediaman keluarga Guntoro, Stefan berjalan berdampingan dengan Lord. Kakek kedua sangat santai, pamanku juga bijak. Tapi sepupuku Joseph agak blak-blakan. Tak usah diambil hati. Jelas Stefan, Lord tersenyum manis. Tenang saja, mereka tidak akan memakanku, kan? Kau bicara seolah aku belum pernah menghadapi grup Kandara. Namun begitu mereka melangkah masuk, seorang pria berdiri di depan pintu. Ia adalah Leo Guntoro, sepupu Stefan. Ia menatap tajam. Oh, jadi ini kepala keluarga Guntoro, presiden grup Kandara yang sibuk itu. Kupikir kau lupa nama margamu sendiri. Tatapannya beralih ke Lord, dan suaranya meninggi. Bagus sekali Stefan. Jadi perempuan jalang ini simpananmu. Pantas saja kau menyerangku waktu itu. Stefan langsung berteriak marah. Jaga ucapanmu. Dia istriku. Tanpa pikir panjang, Lord maju dan menampar Leo dengan keras. Halo, kenalkan, aku Lord, istri sah Tuan Stefan Guntoro. Mulai sekarang, panggil aku kakak ipar. Oke lanjut.